Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran proses pembelajaran hari ini. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya, kita sudah selesai berdoa anak-anak. Untuk hari ini, yang tidak masuk siapa? Rani. Oke, Rani kenapa? Sakit. Oke, baik. Berarti hanya satu orang ya yang sakit. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi baru anak-anak. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, kalian masih ingat anak-anak materi yang sebelumnya kita bahas di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Oke, materi tentang apa? Fungsi sosiologi. Oke, masih ingat anak-anak ada berapa fungsi sosiologi? Ada 4. Oke, fungsi sosiologi di bidang pembangunan. Oke. Perencanaan. Kemudian apa lagi? Penelitian. Oke, dan pemecahan masalah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru anak-anak. Tentang apa? Nah, tentang materi baru. Sebentar. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut anak-anak. Bagaimana sebenarnya kalian dikenal sebagai seseorang. Kalian ini kan seseorang atau individu. Dari mana orang bisa mengenal kalian? Dari identitas. Oke, baik, dari identitas. Kemudian selain dari identitas itu meliputi apa saja kira-kira di dalamnya? Oke. Alamat, agama, jenis kelamin, oke, warga kenegaraan, oke, banyak ya macamnya ya. Nah, itu yang membedakan antara kalian dengan yang lain, antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah tentang identitas. Nah, motivasinya adalah belajar memang sangat melelahkan, tapi namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak pernah belajar. Nah, kita belajar tentang identitas, belajar tentang kita sendiri sebenarnya sebagai individu yang memiliki apa? Identitas. Nah, kita akan lebih mengenal lebih jauh tentang identitas. Nah, manfaatnya, nah itu tadi manfaatnya, manfaat belajar materi tentang identitas. Kita akan mengenal lebih jauh tentang jati diri kita itu sebenarnya seperti apa. Nah, berikutnya tentang capaian pembelajaran anak-anak. Peserta didik mampu mempraktikkan pengetahuan sosiologi untuk mengenali identitas diri dan lingkungan sosial sekitarnya yang beragam, sehingga mampu berperilaku sesuai dengan lingkungan sosial budaya masyarakatnya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu mendeskripsikan ya identitas individu, kemudian bagaimana identitas kelompok dengan tepat. Kemudian melalui diskusi, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi faktor pembentuk identitas individu dan faktor identitas kelompok. Nah, langkah-langkah pembelajarannya ini dimulai dari stimulasi, identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan juga penarikan kesimpulan. Nah, teknik penilaiannya nanti juga akan ada penilaian secara berkelompok melalui kegiatan diskusi di dalam kelompok dan juga presentasi. Nah, sekarang anak-anak kaitannya dengan pembagian kelompok, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dengan video tadi. Oke, baik, silakan. Bisa berdiri, namanya siapa? Nama saya Adelia dari kelompok 1. Oke, baik. Saya mau berbagi
Oke, apakah yang dimaksud dengan identitas individu? Tadi kan sudah ditayangkan kaitannya dengan Immanuel ya, yang sebenarnya dia juga punya identitas. Nah, ada pertanyaan lagi anak-anak yang lain. Silakan. Ada pertanyaan lagi tentang identitas? Tadi yang dikatakan, yang ditanyakan bagaimana Bu dengan identitas individu. Nah, ada lagi yang ingin bertanya anak-anak? Oke, baik, silahkan. Saya Medina dari kelompok 2 mau bertanya kenapa Bu Emmanuel kok bisa nggak percaya diri sama dirinya? Oke, kenapa Immanuel tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki? Nah, 2 pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya anak-anak? Oke, pertanyaan itu silahkan kalian coba untuk gali di dalam sumber buku, bisa kalian coba untuk mengumpulkan jawabannya melalui LKPD. Saya bagikan dulu LKPD-nya. Permisi. Ini ya. Silakan, permisi. Yang belakang minta tolong. Ada yang belum? Sudah? Sudah dapat semua? Oke, baik. Nah, berikutnya adalah silakan kalian berdiskusi, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari beragam sumber, bisa dari buku paket, buku teks pelajaran, ataupun sumber yang relevan untuk mencari informasi. Silakan. Silakan kalian coba untuk melakukan penelusuran anak-anak. Berdiskusi, mengumpulkan data dulu. Terkait dengan pertanyaan tadi ya. Apa dimaksud dengan identitas individu? Nah, kemudian identitas kelompok. Oke, silakan kalian kerjakan dalam waktu 20 menit. Silakan. Kalian coba untuk kumpulkan. Ries dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan oleh kelompok kami. Yang pertama, identitas individu. Identitas individu adalah identitas yang membedakan individu satu dengan individu yang lain, berdasarkan keunikan dari individu masing-masing. Identitas kelompok adalah identitas kolektif yang disepakati menjadi penanda suatu kelompok. Identitas kelompok terbentuk karena individu mengutamakan kepentingan kelompoknya. Faktor yang membentuk identitas individu. Ada beberapa faktor, yaitu faktor biologis, faktor kelompok, faktor geografis, faktor kebudayaan, faktor pengalaman. Di sini kelompok kami mendalami tentang faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Faktor kebudayaan adalah kebiasaan yang dilakukan di lingkungan sosial. Maka karena itulah individu mengembangkan identitas individu karena dipelajari dan diterapkan melalui proses belajar di lingkungan belajar. Bagaimana terbentuknya identitas kelompok? Identitas kelompok terbentuk karena individu mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri, sehingga hubungan yang terbangun
mengambil bentuk antara mereka. Contoh, seorang pelajar sekolah menengah atas menyebut teman-temannya sekolah dengan kami atau ka. Sementara ia menyebut pelajar dari sekolah lain dengan sebutan mereka. Dari sini kesimpulan yang bisa kami ambil dari sini kita bisa memahami identitas kelompok dan identitas individu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ono pertanyaan. Sebutkan nama dulu dari kelompok berapa, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Firmanda dari kelompok 7. Apakah yang diwariskan dari faktor kebudayaan hanya pengetahuan saja? Terima kasih. Apakah dari faktor kebudayaan yang diwariskan itu hanya pengetahuan saja? Nah, ini bagaimana dengan pembentukan identitas individu itu sendiri? Ya, silakan. Yang diturunkan di faktor kebudayaan tidak hanya pengetahuan, melainkan attitude dan pemahaman. Seperti contoh, kalau kita biasanya lihat orang tua atau keluarga, kita kan mengucapkan, yang lebih tua mengucapkan salam atau permisi. Nah, itu kan kita dari situ bisa mencontoh. Kalau identitas individu ada 5, yaitu faktor biologis, faktor kelompok, faktor geografis, faktor kebudayaan, dan faktor pengalaman. Dan di sini kami mendalami faktor biologis. Jadi manusia itu memiliki karakter yang diwariskan dari gen orang tua. Seperti contohnya itu bentuk tubuh, tinggi badan, bentuk rambut, dan juga warna kulit. Meskipun demikian, perwatakan dan sifat-sifat manusia itu bisa dibentuk melalui sosialisasi dengan individu lain dan kelompok. Terbentuknya identitas kelompok yaitu karena adanya kesamaan antar anggota kelompok seperti kesamaan pemikiran, kepentingan, tujuan, ciri fisik, dan keturunan. Contoh identitas kelompok sendiri yaitu adalah menjadi anggota keluarga. Sekian dari presentasi kami, ada pertanyaan? Ya. Dari kelompok 3 lagi ya, silakan. Kenalkan, nama saya Andini Maulid, saya dari kelompok 3. Saya akan menanyakan, apa identitas individu yang kalian punya? Kan identitas individu. Oh iya, Baik, sudah menangkap pertanyaannya kalian? Dari masing-masing. Baik, saya mulai dari Jauhar. Apa ya? Agama saya Islam. Terus hobi saya olahraga. Terus alamat saya Desa Klanting, Jalan Bromo. Tanggal lahir 06 bulan 6 2006. Kita menyimpulkan satu saja dari kalian. Kesimpulan, baik. Dari kesimpulan menurut saya kita bisa mengetahui identitas orang lain dan bisa mengetahui identitas diri sendiri. Dan kita jadi tahu tidak hanya ada satu faktor yang menyebabkan kita mengetahui identitas kita. Sudah. Faktor-faktor. Dari sini kita bisa memahami identitas kelompok dan identitas individu. Ada lagi
Cukup? Ya. Ataukah sudah kalian pahami semua? Belum? Oke, baik. Kita akan lebih banyak memperkuat lagi pemahaman terkait dengan identitas individu dan juga identitas kelompok. Baik anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 di sini, kita akhiri pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi mengenai konsekuensi ya anak-anak ya. Kita akan membahas materi konsekuensi identitas, baik itu identitas individu dan juga identitas kelompok. Atau kalian mau menyampaikan lagi terkait dengan materi mungkin yang menurut kalian kurang paham? Di materi mana? Di bagian mana? Bisa pembentukan identitas kelompok di sini memang seringkali kita bersinggungan. Kalian pun punya dua sisi, sebagai individu, makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial. Itu juga melekat pada diri kalian. Kalian juga punya identitas individu dan identitas kelompok. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai identitas individu-kah pada apa? Sebagai identitas kelompok itu bagaimana? Ketika kalian berada di luar sekolah, pasti orang akan melihat kalian, mengenal kalian sebagai bagian dari kelas 10. Terus lantas kenapa ya orang itu kok bisa mengenal saya bagian dari kelompok 10. Karena ada pengakuan. Kalian diakui oleh orang lain kalau kalian bagian dari 10. Nah, itu yang dikatakan sebagai identitas kelompok, itu melekat pada diri kita dimanapun kalian berada. Baik, saya kira cukup anak-anak untuk hari ini. Kita berdoa dulu, silakan ketua kelas. Ya, berdoa dulu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.